Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asyam Mansur, mahasiswa semester 5 Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya berkesempatan untuk menjelaskan tentang sosiologi hukum, tugas ulangan ujian tengah semester mata kuliah sosiologi hukum yang diampu oleh Bapak Anwar SSY MH. Di sini terdapat 3 soal. Yang pertama, sebutkan dan jelaskan pendapat Anda tentang objek sosiologi hukum. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan hukum pembangunan menurut Muhtar Kusuma Atmaja. Lalu yang ketiga, jelaskan mengenai hukum sebagai rekayasa sosial. Oke. Yang pertama, sebutkan dan jelaskan pendapat Anda objek sosiologi hukum. Oke. Sebelumnya saya akan menjelaskan bahwa dalam hukum dan sosiologi sebagai sebuah disiplin intelektual dan bentuk profesional memiliki kesamaan ruang lingkup, namun sama sekali berbeda dalam tujuan dan metodenya. Hukum sebagai sebuah disiplin ilmu memfokuskan pada studi ilmiah terhadap fenomena sosial. Perhatian utamanya adalah masalah perspektif dan teknis, sedangkan sosiologi memfokuskan pada studi ilmiah terhadap fenomena sosial. Meskipun demikian, kedua disiplin ini memfokuskan pada seluruh cakupan bentuk-bentuk signifikan dari hubungan-hubungan sosial, dan dalam praktiknya kriteria yang menentukan hubungan mana yang signifikan seringkali sama yang berasal dari asumsi-asumsi budaya ataupun konsepsi-konsepsi relevansi kebijakan yang sama. Sosiologi hukum mempunyai objek kajian fenomena hukum sebagaimana telah dituliskan oleh Curzon, bahwa Roscoe Pond menunjukkan studi sosiologi hukum sebagai studi yang didasarkan pada konsep hukum sebagai alat pengendalian sosial. Sementara Lilliot memandang sosiologi hukum sebagai suatu ilmu deskriptif yang memanfaatkan teknis-teknis empiris. Hal ini berkaitan dengan perangkat hukum dengan tugas-tugasnya. Ia memandang hukum sebagai suatu produk sistem sosial dan alat untuk mengendalikan serat mengubah sistem itu. Nah, jadi kita dapat membedakan sosiologi hukum dengan ilmu normatif, yaitu terletak pada kegiatannya. Ilmu hukum normatif lebih mengarahkan pada kajian law in books, sementara sosiologi hukum lebih mengkaji kepada law in action. Nah, sosiologi hukum lebih menggunakan pendekatan empiris yang bersifat deskriptif. Sementara ilmu hukum normatif lebih bersifat perspektif. Dalam jurisprudensi, model kajian hukum lebih memfokuskan kepada produk kebijakan atau produk aturan. Sedangkan dalam sociological model lebih mengarah kepada struktural sosial. Sosiologi hukum merupakan cabang khusus sosiologi yang menggunakan metode kajian yang lazim dikembangkan dalam ilmu-ilmu sosiologi. Sementara objek sosiologi adalah ada beberapa objek sosiologi hukum. Yang pertama, sosiologi hukum sebagai mengkaji hukum dalam wujudnya atau government social control. Dalam hal ini sosiologi mengkaji seperangkat kaidah khusus yang berlaku serta dibutuhkan guna menegakkan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, sosiologi hukum mengkaji suatu proses yang berusaha membentuk warga masyarakat sebagai makhluk sosial. Sosiologi hukum menyadari eksistensinya sebagai kaidah sosial yang ada dalam masyarakat. Dalam kajian ilmu hukum, paling tidak ada 3 faktor yang menjadi parameter sebuah hukum dapat berfungsi dengan baik, yakni berfungsi secara filosofis. Setiap masyarakat selalu mempunyai
yakni apa yang masyarakat harapkan dari hukum. Misalnya, hukum diharapkan untuk menjamin adanya keadilan, kemanfaatan, dan ketertiban maupun kesejahteraan. Cita hukum atau Rechtssyde tumbuh dalam sistem nilai masyarakat tentang baik dan buruk. Pandangan mereka tentang individual dan kemasyarakat dan lain sebagainya, termasuk pandangan dunia goib. Semua ini bersifat filosofis, artinya menyangkut pandangan mengenai inti atau hakikat sesuatu. Hukum diharapkan dapat mencerminkan sistem nilai baik sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai maupun sebagai sarana mewujudkan dalam tingkah laku masyarakat. Menurut Rudolf Stamler, cita hukum adalah konstruksi pikiran yang merupakan keharusan untuk mengarahkan hukum pada cita-cita yang diinginkan masyarakat. Selanjutnya, Gustav Redburg, seorang ahli filsafat hukum, menyatakan bahwa cita hukum berfungsi sebagai tolak ukur yang bersifat regulatif dan konstruktif. Tanpa cita hukum, maka hukum akan kehilangan maknanya. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, proses terwujudnya nilai-nilai yang terkandung cita hukum ke dalam norma hukum tergantung pada tingkat kesadaran cita hukum atau tingkat kesadaran dan penghayatan akan nilai-nilai tersebut oleh para pembentuk hukum. Tiadanya kesadaran akan nilai-nilai tersebut dapat menjadi kesenjangan antara hukum dengan norma hukum yang dibuat. Oleh karena itu, dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki cita hukum Pancasila sekaligus sebagai norma fundamental negara, sudah seharusnya setiap hukum yang akan dibuat hendaknya diwarnai dan dialiri nilai-nilai yang terkandung di dalam cita hukum tersebut.